Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Fatah yang dimuliakan Allah? Semoga kita dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Diceritakan, di sebuah kota kecil, hiduplah seorang lelaki yang sangat gemuk, namanya Husain. Berat badannya luar biasa, dan ia dikenal di seluruh kota karena ukurannya yang besar. Husain sangat bangga dengan tubuhnya. Ia percaya ukuran tubuhnya adalah tanda kemakmuran dan kekayaan. Ia menghabiskan hari-harinya di kedai kopi, memamerkan kekayaannya, dan mengejek orang-orang yang kurus. "Lihatlah diriku," seru Husain suatu sore. "Tubuhku yang besar ini adalah bukti bahwa aku hidup makmur. Kalian yang kurus kering hanya orang-orang yang kelaparan." Ucapan Husain yang sombong ini akhirnya sampai ke telinga Abu Nawas. Abu Nawas yang tidak suka melihat orang lain mengejek, memutuskan untuk memberikan pelajaran kepada Husain. Ia mendatangi Husain yang sedang duduk di bangku panjang. "Assalamualaikum Tuan Husain," sapa Abu Nawas. "Hamba mendengar tentang kebesaran tubuh Tuan. Boleh hamba bertanya?" tanya Abu Nawas. Husain yang merasa dihormati tersenyum lebar. "Tentu, tanyalah, apa yang ingin kau ketahui?" jawab Husain. "Hamba ingin tahu," kata Abu Nawas, "apakah tubuh Tuan ini adalah beban atau anugerah?" Husain tertawa terbahak-bahak. "Tentu saja ini anugerah. Ini adalah bukti kekayaan. Ini adalah tanda kebesaran," jawabnya. "Baiklah," kata Abu Nawas, "jika ini adalah anugerah, hamba rasa ia harusnya bisa membawa Tuan kemana saja. Tapi hamba rasa ini justru menghambat Tuan," ujar Abu Nawas. Husain mengerutkan dahi. "Apa maksudmu wahai Abu Nawas? Aku bisa pergi kemana saja aku mau," balas Husain tidak terima. "Jika Tuan memang bisa," kata Abu Nawas, "ayo kita buktikan. Ikutlah hamba ke atas bukit itu. Di sana ada pohon kurma yang paling manis. Jika Tuan bisa sampai di sana, hamba akan memujimu. Jika tidak, hamba akan membuktikan bahwa tubuh Tuan adalah sebuah beban." Husain yang merasa diremehkan langsung setuju. "Ide yang bagus, aku akan buktikan bahwa aku kuat," ujar Husain. Abu Nawas dan Husain mulai perjalanan mereka. Abu Nawas berjalan dengan lincah, sementara Husain berjalan dengan sangat lambat. Keringat membasahi wajahnya dan ia terengah-engah. Ia sering berhenti, mengeluh, dan meminta istirahat. "Hei, Abu Nawas, tunggu aku," seru Husain. "Jalan ini terlalu menanjak." Abu Nawas tidak berhenti. Ia terus berjalan sambil berkata, "Kau yang memintanya Tuan. Kau bilang tubuhmu adalah anugerah. Anugerah tidak akan pernah menjadi penghalang," kata Abu Nawas. Setelah 1 jam, mereka baru sampai di setengah perjalanan. Husain tidak bisa lagi melangkah. Ia jatuh, kelelahan, dan tidak bisa berdiri. Abu Nawas kembali dan membantunya duduk. "Kau tidak bisa melangkah lagi, Tuan Husain?" tanya Abu Nawas. Husain menundukkan kepalanya. "Aku tidak bisa, Abu Nawas. Tubuhku terlalu berat. Aku merasa seperti ada batu besar yang menempel di punggungku," balas Husain. Abu Nawas tersenyum. "Kau benar, Tuan. Tubuhmu memang sebuah batu besar yang menempel di punggungmu. Ia adalah beban yang menghambatmu. Kau tidak bisa sampai di puncak bukit itu karena kau tidak bisa lepas dari bebanmu. Anugerah," lanjut Abu Nawas, "adalah sesuatu yang membebaskanmu, bukan yang memenjarakanmu. Kau berpikir tubuhmu adalah anugerah, tapi ia justru memenjarakanmu. Ia membuatmu tidak bisa berjalan, tidak bisa menikmati alam, dan tidak bisa melakukan hal-hal yang menyenangkan," jelas Abu Nawas. Abu Nawas kemudian melanjutkan, "Beban yang paling berat dalam hidup Tuan bukanlah tubuh yang gemuk, tapi kesombongan yang ada di dalam hati. Kesombongan itulah yang membuat kita tidak bisa melihat anugerah yang sebenarnya.
Kesombongan itulah yang membuat kita merasa lebih baik dari orang lain, hingga lupa bahwa kita semua sama di hadapan Tuhan. Tuhan, pungkas Abu Nawas, sebuah anugerah sejati tidak pernah akan menjadi beban. Ia akan selalu membuat kita merasa ringan, dan ia akan selalu membuat kita merasa bersyukur. Tubuhmu, jika kau rawat dengan baik, bisa menjadi anugerah. Tapi jika kau biarkan, ia menjadi beban. Ia hanya akan menjadi penjara. Husain terdiam. Kata-kata Abu Nawas menamparnya dengan telak. Ia tidak lagi merasa bangga dengan tubuhnya. Ia menyadari bahwa kekayaan sejati bukanlah tentang seberapa besar ukuran tubuh kita, melainkan tentang seberapa ringan hati kita. Ia merasa sangat malu dan ia berjanji untuk berubah. Sejak saat itu, Husain mulai berolahraga, makan lebih sehat dan tidak lagi mengejek orang lain. Ia menjadi lebih rendah hati dan lebih bersyukur. Dan ia tahu anugerah sejati bukanlah tubuh yang besar, melainkan hati yang lapang. Di sebuah desa yang subur, hiduplah 3 bersaudara, Sulaiman, Harun, dan Musa. Mereka adalah putra-putra seorang pedagang kaya yang baru saja meninggal dunia, meninggalkan warisan berlimpah berupa tanah, ternak, dan perhiasan. Namun harta yang seharusnya menyatukan mereka justru menjadi bara perpecahan. Sulaiman, si sulung, merasa berhak atas bagian terbesar karena dialah yang paling tua. Harun si tengah merasa paling berjasa karena dialah yang selama ini mengelola sebagian besar usaha ayahnya. Sementara Musa si bungsu merasa paling membutuhkan karena ia memiliki banyak tanggungan. Pertengkaran sengit tak terhindarkan. Setiap hari suara tinggi mereka terdengar hingga ke pelosok desa. Mereka saling tuding, saling caci, dan bahkan nyaris adu fisik. Para tetangga pun tak berani mendekat, khawatir tersambar api amarah mereka. Berita tentang perseteruan ini akhirnya sampai ke telinga Abu Nawas. Tidak seperti biasanya yang langsung mencari celah untuk melawak, kali ini Abu Nawas tampak muram dan berpikir keras. Ia tahu ini bukan masalah sepele yang bisa diselesaikan dengan tipuan cerdik. Ini adalah masalah hati, tentang keserakahan yang membutakan mata. Ia mendatangi rumah ketiga bersaudara itu, yang kini lebih mirip medan perang daripada sebuah kediaman. Wahai Sulaiman, Harun, dan Musa, aku mendengar perselisihan kalian. Bolehkah aku mencoba membantu? Sapa Abu Nawas dengan suara tenang. Mereka awalnya ragu, namun melihat tatapan serius Abu Nawas, mereka mengizinkannya. Baiklah, kata Abu Nawas, kalian memiliki masalah dengan pembagian harta, bukan? Ketiganya mengangguk serentak. Kalau begitu, mari kita lakukan ini, ujar Abu Nawas. Bawa semua harta warisan itu ke lapangan desa besok pagi. Dan satu hal lagi, masing-masing dari kalian harus membawa sesuatu yang paling berharga bagi kalian. Ketiga bersaudara itu bingung, tetapi mereka setuju. Dan pada keesokan harinya, seluruh penduduk desa berkumpul di lapangan, penasaran akan apa yang akan dilakukan Abu Nawas. Di tengah lapangan, terhampar tumpukan harta warisan yang mengkilap di bawah sinar matahari. Sulaiman membawa sebuah tasbih peninggalan ibunya. Harun membawa sebuah pena kuno yang selalu digunakan ayahnya untuk menulis surat. Dan Musa membawa sebuah bingkai foto keluarga yang usang. Abu Nawas tersenyum tipis. Baiklah saudaraku sekalian, harta ini akan kita bagi adil. Tapi sebelum itu, aku ingin kalian melihat ini. Abu Nawas kemudian berjalan ke arah tumpukan harta. Ia mengambil segenggam perhiasan emas yang berkilauan, lalu melemparkannya ke tanah berdebu. Lihatlah, serunya, emas ini meski berkilau, dapat kotor dan hilang nilainya jika tak dirawat. Tanah ini meski kelihatannya tak berharga, dapat menumbuhkan benih dan memberi kehidupan.
Lalu ia mengambil salah satu domba terbaik dan mengikatnya di sebuah tiang. Dan domba ini akan menjadi milik siapa saja yang bisa membuatnya tersenyum, katanya. Mendengar perkataan Abu Nawas, ketiga bersaudara itu saling pandang dan bingung. Dan sekarang aku ingin kalian melihat barang-barang yang kalian bawa. Sulaiman, mengapa tasbih ini berharga bagimu? Tanya Abu Nawas. Sulaiman menjawab lirih, ini peninggalan ibu. Setiap butirnya mengingatkanku pada doa-doa ibu untuk kami. Lalu Harun, mengapa pena ini berharga bagimu? Tanya Abu Nawas. Harun menjawab, pena ini adalah saksi bisu kerja keras ayah. Setiap goresannya adalah pelajaran hidup. Dan Musa, mengapa bingkai foto ini berharga bagimu? Tanya Abu Nawas. Musa menjawab dengan mata berkaca-kaca, ini adalah kenangan bersama kami sekeluarga sebelum semua ini terjadi. Abu Nawas mengangguk. Lihatlah saudaraku, harta yang sesungguhnya bukanlah tumpukan emas atau tanah yang luas. Harta yang sesungguhnya adalah kenangan, cinta, dan persaudaraan yang kalian miliki. Barang-barang yang kalian bawa ini adalah bukti nyata nilai-nilai tersebut yang jauh lebih berharga daripada semua kekayaan di dunia. Ia lalu menatap ketiga bersaudara itu dengan lembut. Kalian bertengkar memperebutkan sesuatu yang fana, sementara kalian melupakan sesuatu yang abadi. Tidakkah kalian melihat harta ini akan habis, tetapi ikatan darah tidak akan pernah putus jika kalian menjaganya? Sulaiman, Harun, dan Musa terdiam. Kata-kata Abu Nawas menampar kesadaran mereka. Mereka memandang tumpukan harta dengan pandangan berbeda. Kilau emas tampak memudar dan kemewahan itu terasa hampa. Yang mereka lihat hanyalah kehancuran persaudaraan mereka. Tiba-tiba Musa melangkah maju. Ia mengambil bingkai foto itu lalu memeluk kakak-kakaknya. Maafkan aku, katanya lirih. Aku telah dibutakan oleh keserakahan. Sulaiman dan Harun ikut memeluk Musa. Air mata penyesalan mengalir dari mata mereka. Mereka sadar harta itu tidak ada artinya jika harus dibayar dengan perpecahan keluarga. Sekarang, domba ini yang kukatakan akan menjadi milik siapa saja yang bisa membuatnya tersenyum. Apakah kalian tahu jawabannya? Kata Abu Nawas. Ketiga bersaudara itu saling pandang, lalu tersenyum. Bukan senyum kemenangan, melainkan senyum kelegaan dan kebersamaan. Domba ini adalah simbol kebahagiaan, dan kebahagiaan itu hanya akan tersenyum jika kalian bersatu kembali, kata Abu Nawas. Sejak hari itu ketiga bersaudara itu membagi warisan dengan adil dan damai. Mereka belajar bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang berapa banyak yang dimiliki, melainkan berapa banyak cinta yang dibagi. Abu Nawas pun tak perlu lagi melakukan tipuan, karena ia telah membuka mata hati mereka dengan sebuah kebenaran yang sederhana namun mendalam. Pagi itu, istana Baghdad digegerkan oleh sebuah penemuan tak terduga. Saat para pekerja sedang merenovasi salah satu sudut taman kuno di komplek istana, cangkul mereka membentur sebuah benda keras yang terkubur dalam-dalam. Setelah digali, terungkaplah sebuah bejana logam berukir indah, tertutup rapat dengan segel kekaisaran yang sudah usang. Wazir Agung dengan wajah penasaran sekaligus khawatir segera membawa benda itu menghadap khalifah. Ampun Paduka, kami menemukan bejana aneh di taman. Sepertinya sudah terkubur berabad-abad. Mungkin ini peninggalan raja-raja terdahulu, lapor wazir istana. Khalifah memeriksa bejana itu dengan seksama. Menarik sekali, bentuknya seperti wadah penyimpanan kuno. Mungkin ini adalah kapsul waktu dari masa lalu. Peninggalan leluhur kita pasti berisi pesan atau benda-benda dari zaman dahulu. Kabar penemuan kapsul waktu itu segera menyebar ke seluruh istana.
bahkan sampai ke telinga Abu Nawas. Ia tentu saja tidak mau ketinggalan. Dengan langkah riang, ia segera menuju istana. Di ruang singgasana, Khalifah sedang berunding dengan para penasehatnya. Mereka mencoba berbagai cara untuk membuka bejana itu, namun segelnya terlalu kuat. Ada yang menyarankan untuk dihancurkan, ada pula yang menyarankan untuk dipanaskan. Jangan gegabah. Jika ini benar kapsul waktu, isinya pasti rapuh. Kita harus membukanya dengan hati-hati, titah Khalifah. Abu Nawas yang sudah berada di kerumunan maju mendekat. Ampun Paduka, hamba rasa hamba tahu cara membuka kapsul waktu ini. Semua mata tertuju padanya, termasuk mata Khalifah yang menatapnya dengan senyum geli. Oh ya, Abu Nawas, pasti idemu ini aneh lagi. Apa idemu kali ini? Tanya Khalifah. Sangat sederhana Paduka, jawab Abu Nawas. Kapsul waktu ini terkubur berabad-abad. Artinya, ia telah melewati banyak sekali peristiwa, suka dan duka, tawa dan tangis, bahkan kebohongan dan kejujuran. Bejana ini pasti sudah sangat lelah menanggung begitu banyak rahasia dan beban waktu. Para wazir saling berpandangan bingung. Maka dari itu, kita tidak bisa membukanya dengan paksaan fisik. Kita harus membukanya dengan cara yang lembut, cara yang paling ia rindukan setelah sekian lama terpendam. Lanjut Abu Nawas. Maksudmu? Tanya Khalifah semakin penasaran. Kita harus menceritakan kepadanya kisah kejujuran dan kebohongan, kata Abu Nawas sambil tersenyum. Kapsul ini telah menyimpan banyak kebenaran dan kepalsuan selama berabad-abad. Jika kita menceritakan padanya sebuah kisah yang membedakan keduanya, jiwanya akan merasa lega dan ia akan terbuka. Para wazir mencibir, menganggap ide Abu Nawas ini gila. Namun Khalifah yang tahu betul keunikan Abu Nawas mengizinkannya. Baiklah Abu Nawas, aku memberimu kesempatan. Coba ceritakan kisah kejujuran dan kebohonganmu, perintah Khalifah. Abu Nawas mengangguk. Ia lalu mengangkat suaranya dan mulai bercerita. Dahulu kala, ada seorang saudagar yang sangat kaya. Namun ia juga sangat sombong dan suka berbohong. Setiap kali ia berhasil dalam usahanya, ia akan mengatakan itu semua karena kecerdasannya. Padahal seringkali ia menipu. Suatu hari, saudagar itu kehilangan semua hartanya karena perbuatannya sendiri. Ia jatuh miskin dan hidup di jalanan. Abu Nawas berhenti sejenak, melirik ke kapsul waktu. Tidak ada reaksi. Nah, di sisi lain, ada seorang petani miskin yang sangat jujur dan bekerja keras. Meskipun ia hidup sederhana, ia selalu berbicara kebenaran dan tidak pernah menipu siapapun. Suatu hari, ladangnya diserang hama dan ia kehilangan panennya. Meskipun begitu, ia tetap bersyukur dan tidak mengeluh. Ia hanya berdoa dan terus bekerja keras. Kemudian, tak disangka, ia menemukan sebuah guci berisi emas di ladangnya, yang ternyata adalah peninggalan leluhurnya yang dulu juga jujur. Ketika Abu Nawas selesai bercerita, hal aneh terjadi. Tiba-tiba terdengar bunyi klik pelan dari bejana logam itu. Segelnya retak dan penutupnya perlahan-lahan terbuka sedikit. Para hadirin terkesip kaget. Khalifah pun terbelalak tak percaya. Bagaimana bisa? Bisik Wazir Agung. Abu Nawas tersenyum. Kapsul itu lelah menyimpan begitu banyak kebohongan dan melihat begitu banyak kejujuran tanpa bisa bicara. Ketika ia mendengar kisah yang menyeimbangkan keduanya, jiwanya menjadi lega dan ia pun membuka diri. Khalifah mendekat dengan hati-hati. Di dalam kapsul waktu itu tergeletak sebuah gulungan perkamen tua yang masih utuh, sebuah pena bulu dan sebuah koin emas kuno. Apa isinya? Tanya Khalifah penasaran
sembari mengambil gulungan perkamen itu. Gulungan itu berisi pesan dari seorang khalifah terdahulu yang berbunyi, "Wahai pewarisku, ketahuilah bahwa kebenaran dan kejujuran adalah harta yang paling berharga. Kebohongan mungkin memberimu kekuasaan sesaat, namun hanya kejujuran yang akan menjaga kerajaanku abadi. Kapsul ini kubiarkan terkubur agar suatu saat ia ditemukan, dan siapapun yang membukanya akan diingatkan tentang hikmah ini. Semoga engkau selalu bijak dalam memimpin." Khalifah terharu membaca pesan itu. Ia menatap Abu Nawas dengan pandangan hormat. "Kau memang luar biasa, Abu Nawas. Dengan cara yang paling tidak terduga, kau berhasil membuka rahasia masa lalu dan mengingatkan kita semua akan nilai kejujuran." Abu Nawas hanya membungkuk rendah. Senyum jahilnya masih terukir. Ia telah berhasil membuktikan bahwa bahkan sebuah kapsul waktu pun bisa berbicara jika didekati dengan cara yang tidak biasa, dan bahwa kebijaksanaan seringkali datang dari tempat yang paling tak terduga. Pada suatu hari, seorang saudagar kaya yang sudah mendengar akan kecerdikan Abu Nawas ingin meminta tolong kepadanya. Maka dia pun memanggil Abu Nawas dan berkata, "Wahai Abu Nawas, ini sekantong emas. Aku mempercayakanmu untuk menghantarkan kepada seorang peternak di desa seberang. Jangan sampai hilang," pesan si saudagar. Abu Nawas tersenyum dan menerima kantong itu dengan hati-hati. "Tuan, aku akan menjaganya dengan nyawaku sendiri," ucap Abu Nawas. Ia pun berangkat dengan langkah mantap. Namun perjalanan yang panjang membuat perutnya keroncongan. Di pinggir jalan ia melihat sebuah warung makan sederhana. Perjalanan jauh butuh tenaga, gumamnya sambil masuk dan memesan makanan. Setelah makan dengan puas, ia beranjak pergi, melanjutkan perjalanan menghantarkan pesanan si saudagar. Tapi sayang, saat melintasi hutan, tiba-tiba 4 orang bertopeng menghadangnya. Salah satu dari mereka menodongkan pedang dan berkata, "Berhenti, serahkan semua barang-barangmu," bentak pemimpin mereka. Abu Nawas menelan ludah. Dengan tenang ia meraba kantongnya. Saat ia meraba kantong, tiba-tiba wajahnya langsung berubah pucat. Kantong emas itu ternyata sudah tidak ada. "Waduh, celaka," pikir Abu Nawas. Salah satu perampok mulai tidak sabar. "Cepat, serahkan uangmu," bentaknya. Abu Nawas menatap mereka dengan mata kosong, seolah sudah tidak peduli dengan hidupnya. "Ambillah jika kalian menemukannya," ucap Abu Nawas pasrah. Para perampok saling berpandang. Mereka menggeledah jubah dan saku Abu Nawas, tapi tidak ada satu keping uang pun yang mereka dapati. Mereka mulai curiga. Salah satu perampok mendekat dan menatapnya tajam. "Kok ini ya, benar-benar orang miskin," ucapnya. Abu Nawas hanya menghela napas, matanya kosong. Wajahnya lelah. Ia bahkan tidak mencoba membela diri. Perampok-perampok itu ragu. Pemimpinnya mendengus kesal. "Woi, percuma, jangan buang waktu dengan orang seperti ini," bentaknya. Akhirnya mereka pergi tanpa berkata apa-apa. Abu Nawas tetap berdiri diam di tempat, masih belum percaya bahwa kantong emasnya telah hilang. Dengan langkah gontai, Abu Nawas memutuskan kembali ke rumah si saudagar. Ia sudah menyiapkan banyak kata-kata permohonan maaf, walaupun tahu tidak akan cukup untuk mengganti kehilangan emas sebesar itu. Namun ketika ia melewati warung tempat ia makan tadi, seseorang memanggilnya. "Eh tuan, kau tadi meninggalkan sesuatu," teriak penjaga warung. Abu Nawas terkejut dan menoleh.
Penjaga warung itu mengangkat sekantong emas yang tidak asing di matanya. Sejenak Abu Nawas terdiam, lalu buru-buru mengambilnya. "Alhamdulillah, kau tidak tahu betapa pentingnya ini bagiku," katanya dengan suara bergetar. Penjaga warung tersenyum. "Aku tahu ini pasti milik orang yang penting, makanya aku simpan baik-baik," ucapnya. Abu Nawas hampir menangis karena lega. Tanpa buang waktu, ia langsung bergegas ke rumah peternak dan menyelesaikan tugasnya. Untuk kedua kalinya, gerombolan perampok itu melihat Abu Nawas melintas. Tapi kali ini Abu Nawas tampak santai saja. Karena para perampok tidak melakukan aksinya, mereka berpikir bahwa Abu Nawas hanya orang miskin yang tidak mempunyai barang berharga apapun. Abu Nawas pun dapat dengan mudah menyelesaikan tugas dari Tuan Saudagar. Beberapa waktu kemudian, ketika kembali ke rumah si Saudagar, Abu Nawas menceritakan semua yang terjadi. Saudagar itu tertawa sampai terbatuk-batuk. "Jadi, perampok itu hanya bisa menatap wajah kosongmu, lalu pergi dengan kecewa ya?" ujarnya. Abu Nawas mengangguk. "Mungkin mereka pikir aku sudah putus asa dalam hidup." Saudagar tertawa lagi. "Kau ini memang selalu punya cerita luar biasa, Abu Nawas. Baiklah, karena kau sudah menjalankan amanah ini dengan baik, aku akan memberimu hadiah." Ia pun memberikan sekantong kecil emas kepada Abu Nawas sebagai tanda terima kasih. Abu Nawas tersenyum. "Terima kasih Tuan, aku janji tidak akan kehilangan yang ini." Mereka berdua pun tertawa bersama. Pesan dari cerita ini adalah jangan terburu-buru dalam perjalanan. Selalu pastikan barang berharga sebelum beranjak. Kadang ketenangan dan ekspresi kita bisa lebih ampuh dari 1000 kata. Rezeki yang sudah ditakdirkan untukmu tidak akan tertukar. Dikisahkan, Abu Nawas dan istrinya tengah bertengkar hebat. Masing-masing tidak ada yang mau mengalah. Akibatnya pertengkaran pun semakin memanas. Karena tak tahan dengan omelannya, Abu Nawas pun akhirnya memilih untuk meninggalkan rumah. Ia pergi ke sebuah hutan guna menenangkan diri. Lalu ia duduk di atas rerumputan sambil merenung atas kejadian yang dialaminya. Angin pun berhembus sepoi-sepoi yang membuat Abu Nawas mulai merasakan kantuk. Tak terasa, mata Abu Nawas langsung terpejam dengan sendirinya. Tiba-tiba datanglah wanita cantik menghampirinya. "Duhai suamiku, kenapa kau tidur di sini? Ayo kita pulang," kata wanita tersebut. Sontak Abu Nawas terkejut mendengarnya. "Apa? Kau tadi menyebutku suami? Apa aku tidak salah dengar?" tanya Abu Nawas. "Sudahlah, jangan berlagak bodoh. Ayo pulang, aku sudah siapkan makanan untukmu," balas wanita itu. Abu Nawas pun menuruti ajakan wanita yang baru saja dijumpainya. Ia pulang ke rumah bersama wanita tersebut. Setibanya di rumah, Abu Nawas merasa heran karena ia tak menjumpai istrinya. "Mana istriku? Kenapa tidak ada di rumah?" tanya Abu Nawas. "Kamu kenapa sih? Aku ini kan istrimu," jawab wanita itu. Kemudian si wanita menyuguhkan hidangan dan mempersilahkan Abu Nawas untuk memakannya. Setelah waktu menjelang malam, Abu Nawas masih saja diliputi rasa keheranan. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa istriku adalah wanita yang berbeda? Tanya Abu Nawas dalam hati. Tak berselang lama, wanita yang mengaku istri Abu Nawas itu mengajaknya tidur bersama. Saat mereka rebahan di atas ranjang, wanita itu mulai berbicara tentang suami pertamanya. Dia bilang bahwa suami pertamanya adalah seorang lelaki yang sangat baik dan penyayang.
Abu Nawas kemudian bertanya, "Lalu aku ini siapa?" Wanita itu menjawab, "Kamu itu suami keduaku. Meskipun kamu tidak setampan suami pertamaku, tapi aku berusaha untuk menerimamu. Kamu seharusnya bersyukur mempunyai istri seperti aku." Mendengar hal itu, Abu Nawas merasa tersinggung. "Hei, dengar ya. Kau jangan salah, istri pertamaku juga tak kalah cantiknya denganmu. Dia adalah wanita yang paling baik yang aku kenal." Seketika wanita itu menjadi marah, sehingga ia berkata dengan nada keras. Lagi-lagi Abu Nawas terlibat pertengkaran. Hal ini membuatnya kembali menjadi emosi. Ia pun lalu menendang wanita itu hingga terjatuh dari tempat tidur dan tersungkur di lantai. Tak terima dengan perlakuan Abu Nawas, wanita itu pergi ke pengadilan dan mengajukan tuntutan. Ketika sidang pengadilan dimulai, wanita itu berkata di hadapan Tuan Hakim, "Wahai Tuan Hakim, aku ingin suamiku Abu Nawas supaya dihukum penjara. Dia telah melakukan tindakan kekerasan." Tuan Hakim bertanya, "Kekerasan macam apa yang dilakukan padamu?" Wanita itu pun menjawab, "Ketika kami berdua rebahan di tempat tidur, dia menendangku sehingga aku terjatuh ke lantai." Kemudian Tuan Hakim bertanya kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, benarkah itu? Kenapa kau tega berbuat kasar kepada istri keduamu?" Abu Nawas menjawab, "Saya tidak melakukannya, Tuan Hakim. Permasalahannya begini. Pada waktu itu, kami berdua sedang rebahan di atas tempat tidur. Kemudian dia menghadirkan temannya dalam percakapan. Aku pun demikian, aku juga menghadirkan temanku dalam percakapan. Dengan demikian, ada 4 orang di atas tempat tidur. Tentu saja tempat tidurnya jadi sangat sesak, sehingga istri kedua saya terjatuh dari tempat tidur." Setelah mendengar penjelasan Abu Nawas, Tuan Hakim pun tak sanggup menahan tawa dan memutuskan untuk mengakhiri kasus ini. Sementara wanita yang merupakan istri kedua Abu Nawas tak terima dengan keputusan tersebut. Ia pun langsung melemparkan palu pengadilan tepat mengenai kepala Abu Nawas. Abu Nawas pun jatuh pingsan. Ketika ia tersadar dan membuka mata, ternyata ia kembali berada di hutan. "Alhamdulillah, ternyata tadi itu cuma mimpi. Segalak-galaknya istriku, dia belum pernah menuntutku untuk dipenjara, apalagi sampai tega melempar palu pengadilan di kepalaku," kata Abu Nawas dalam hati. Pada suatu malam, Baginda Raja kaget dan terbangun dari tidurnya dengan nafas yang terengah-engah. Baginda Raja baru saja bermimpi buruk. Pada keesokan harinya, Baginda Raja terlihat sangat gelisah. Ia masih saja terngiang-ngiang tentang mimpinya semalam. Sang menteri yang senantiasa mendampingi Baginda merasakan kegelisahan yang dialami rajanya itu. "Ampun Paduka yang mulia, kenapa Baginda terlihat murung? Apakah Paduka sedang kurang sehat?" tanya sang menteri. "Tidak, wahai menteriku, saya sehat-sehat saja. Cuman, tadi malam saya mengalami mimpi yang buruk. Entah kenapa mimpi itu begitu membekas dalam pikiranku. Hal inilah yang membuatku menjadi gelisah," jawab Baginda Raja. Mendengar jawaban Baginda, sang menteri lalu memberi saran. "Lebih baik Baginda utarakan saja mimpi tersebut kepada ahlinya. Kalau Baginda terus-menerus memendamnya, nanti mempengaruhi kesehatan Baginda," ujar sang menteri. "Iya, benar juga katamu, wahai menteriku. Panggilkan peramal istana untuk datang kemari," titah Baginda Raja. Singkat cerita, datanglah seorang peramal menghadap Baginda Raja. Lantas, Baginda Raja menceritakan mimpi yang dialaminya tadi malam. "Aku bermimpi aneh sekali. Di dalam mimpiku, aku melihat semua gigiku menjadi tanggal
"Pertanda apakah itu?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, mimpi yang dialami Baginda pertanda kurang baik. Mimpi itu berarti kesialan akan menimpa Baginda Raja. Karena menurut pengetahuan hamba, setiap gigi yang tanggal itu berarti seorang anggota keluarga Baginda akan meninggal dunia. Dan jika semua gigi tanggal, berarti kemalangan besar bagi Paduka yang mulia. Karena dalam waktu dekat ini, semua anggota keluarga Baginda akan meninggal dunia, kecuali Baginda sendiri," jelas si peramal. Ramalan pertanda buruk dari si peramal itu membuat Baginda Raja marah. "Penafsiran macam apa itu? Saya tidak suka," bentak Baginda Raja. Kemudian, Baginda Raja memerintahkan prajuritnya untuk memberi hukuman cambuk kepada si peramal. Di hari berikutnya, Baginda Raja kembali memanggil peramal yang lain. Maka datanglah si peramal menghadap Baginda Raja. Kepada si peramal kedua, Baginda kembali menceritakan mimpinya. "Kemarin malam, aku bermimpi aneh sekali. Di dalam mimpiku, aku melihat semua gigiku tanggal. Menurutmu, apa arti dari mimpiku semalam?" tanya Baginda Raja. Sebenarnya, peramal kali ini penafsirannya juga sama dengan peramal sebelumnya, yaitu bahwa dalam waktu dekat semua keluarga Baginda Raja akan meninggal. Akan tetapi karena ia takut dihukum cambuk, ia pun pura-pura memilih tidak tahu. "Maaf Paduka yang mulia, kalau mimpi tentang gigi tanggal hamba kurang tahu. Karena keahlian hamba khusus membahas seputar mimpi bertemu hewan besar ataupun makhluk halus," kata si peramal beralasan. "Peramal macam apa kamu ini? Masa menafsir mimpi kayak gini saja tidak bisa? Prajurit, beri dia hukuman cambuk." Walhasil, akhirnya si peramal kena hukuman juga. Hari berikutnya, Baginda Raja kembali memanggil para peramal lainnya. Tapi karena takut kena hukuman, mereka tidak mau datang dengan alasan sakit. Namun, tiba-tiba saja datanglah Abu Nawas ke istana menghadap Baginda Raja. Abu Nawas, ada apa datang kemari?" tanya Baginda Raja. "Hamba dengar Paduka sedang mencari peramal atas mimpi Paduka," tutur Abu Nawas. "Ya benar Abu Nawas, tapi ramalan mereka semua malah membuatku jengkel," ujar Baginda Raja. "Kalau boleh tahu, mimpi apa yang Paduka alami? Barangkali hamba bisa menafsirkannya," kata Abu Nawas percaya diri. Mana mungkin kamu tahu? Kamu itu kan bukan peramal atau ahli tafsir mimpi Abu Nawas, ucap Baginda Raja heran. "Itu sih terserah Baginda saja. Mau percaya syukur, tidak percaya juga tidak apa-apa," jawab Abu Nawas enteng. Baginda Raja pun akhirnya menceritakan perihal mimpinya kepada Abu Nawas. "Menurutmu, apa arti mimpiku tersebut?" tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. Abu Nawas tak langsung menjawabnya. Ia pun berpikir sejenak. "Setahu saya, kalau mimpi gigi tanggal, berarti ada salah satu keluarganya yang akan mati. Sedangkan mimpi Baginda ini, giginya tanggal semua. Itu berarti dalam waktu dekat semua keluarganya akan meninggal. Tapi, kalau saya sampaikan apa adanya, pasti Baginda Raja akan menghukum saya," pikir Abu Nawas dalam hati. "Bagaimana Abu Nawas? Apakah kau sudah menemukan arti mimpiku?" tanya Baginda Raja kembali. Lalu dengan akal cerdiknya, Abu Nawas menjawab, "Sudah Baginda Raja, berbahagialah Baginda. Mimpi Baginda tersebut pertanda Baginda adalah orang yang paling beruntung di dunia." "Benarkah Abu Nawas? Mengapa demikian?" tanya Baginda Raja girang. "Karena Paduka akan tetap hidup lama dari semua anggota keluarga Baginda," jawab Abu Nawas mantap. Mendengar perkataan Abu Nawas itu, tampaklah senyum mengembang di wajah Baginda Raja. Ia terlihat sangat puas dengan jawaban Abu Nawas. "Tidak kusangka, ternyata kamu peramal yang hebat Abu Nawas. Dan sebagai hadiah atas kehebatanmu itu, kuhadiahkan 5 keping emas untukmu. Terimalah wahai Abu Nawas,
kata Baginda Raja Puas. Sebenarnya, kalau kita perhatikan, antara jawaban peramal-peramal dengan Abu Nawas itu sama saja. Yang membedakan adalah cara penyampaiannya. Peramal yang pertama berbicara apa adanya tanpa memikirkan akibatnya. Sedangkan Abu Nawas menjawab dengan lebih bijak, sehingga Baginda Raja pun merasa senang dan memberikannya hadiah. Pesan dari cerita ini, saat menyampaikan kebenaran, maka pakailah cara yang benar-benar bijak. Pada suatu ketika, tetangga Abu Nawas yang kaya raya akan mengadakan sebuah pesta besar-besaran. Hampir semua orang diundangnya tanpa terkecuali, baik orang miskin maupun orang kaya. Akan tetapi ia lupa mengundang Abu Nawas. Padahal dengan hati berdebar-debar, Abu Nawas sudah tak sabar menunggu undangan dari tetangganya yang kaya raya itu. Namun hingga acara pesta dimulai, Abu Nawas masih belum juga mendapatkan undangan. Ia pun akhirnya mengambil kertas kosong dan memasukkannya ke dalam amplop. Kemudian ia bergegas pergi menghadiri acara pesta tersebut. Singkat cerita, ketika akan memasuki gerbang rumah tetangganya, ia dicegat oleh beberapa petugas keamanan. "Maaf tuan, bisa tunjukkan surat undangannya?" pinta salah satu petugas. "Waduh, aku tidak membawanya," jawab Abu Nawas. "Kalau begitu tuan tidak diperkenankan masuk," balas petugas keamanan. "Tapi aku membawa surat penting untuk majikanmu, dan ini harus aku yang memberikannya secara langsung," tutur Abu Nawas. Akhirnya, beberapa petugas keamanan mengantarkan Abu Nawas ke tempat aula yang besar, di mana para tamu sedang menghadiri pesta. Abu Nawas pun lalu menempati salah satu kursi yang di depannya terdapat banyak hidangan di atas meja. Tanpa menunggu lama, ia langsung makan sekenyang-kenyangnya bersama para tamu yang diundang. "Alhamdulillah, akhirnya aku bisa menikmati hidangan yang lezat ini," kata Abu Nawas merasa puas. Tak berapa lama kemudian sang tuan rumah datang menghampiri Abu Nawas. "Wahai Tuan Abu, kapan datang? Silahkan dimakan hidangan ini," sapa tuan rumah. "Terima kasih banyak, barusan aku sudah memakannya," jawab Abu Nawas. "Oh iya Abu Nawas, aku dengar kata petugas yang berjaga kau membawakan surat penting untukku. Bolehkah aku melihatnya?" kata tuan rumah. Abu Nawas pun segera memberikan amplop yang sudah dipersiapkan dari rumah. Namun ketika amplop dibuka, si tuan rumah merasa heran. "Apa kau yakin surat ini untukku? Masalahnya tak tertulis namaku di sini," tanyanya memastikan. "Iya, itu memang untukmu," jawab Abu Nawas. "Tapi kenapa tidak ada nama pengirimnya ya? Dan juga kertasnya tidak ada tulisannya?" tanya si tuan rumah kembali. "Oh, mungkin itu dari seseorang yang lupa kau undang ke pesta. Jadi dia menginginkan supaya amplop tersebut kau tulis namanya. Dan kertas yang kosong kau tulis undangan acara pestanya," jawab Abu Nawas. "Siapa ya? Sepertinya warga sekitar sini tak ada seorang pun yang tidak aku undang," ujar si tuan rumah. "Ya sudah, sini amplop dan suratnya, biar aku kembalikan kepada orangnya. Lagian orangnya juga sudah mau pulang kok," kata Abu Nawas sambil pamit meninggalkan si tuan rumah. Selepas kepergian Abu Nawas, si tuan rumah baru tersadar bahwa ia lupa menulis namanya dalam undangan pesta. Abu Nawas, ada-ada saja caramu untuk mengingatkanku," gumamnya dalam hati.
Pada suatu hari, Abu Nawas kedatangan tamu seorang putri saudagar kaya. Ia mengeluhkan tentang pernikahannya dengan seorang pemuda yang berkaki pincang. Sang putri menganggap Abu Nawas adalah orang yang sakti, yang bisa menyembuhkan kaki pincang suaminya. "Tolonglah Tuan Abu, aku malu dengan kondisi suamiku," kata sang putri. "Selain kondisi pincang, apalagi yang membuatmu tidak suka dengan suamimu? Apakah dia suka marah-marah?" tanya Abu Nawas. "Tidak Tuan Abu, tutur katanya selalu santun dan ramah," jawab sang putri. "Lalu apakah dia seorang yang gemar maksiat?" tanya Abu Nawas kembali. "Itu juga tidak Tuan Abu, dia justru seorang yang alim, setiap malam tidak pernah ketinggalan sholat tahajud," jawab sang putri. Sejenak Abu Nawas terdiam. Dalam hati ia berkata, sebenarnya suaminya adalah pemuda yang soleh, tapi hanya karena kakinya pincang, sang putri menjadi malu. Padahal pincangnya tersebut juga bukan bawaan lahir, melainkan karena terkena musibah, jadi tidak akan mempengaruhi untuk anak keturunannya. Setelah terdiam cukup lama, akhirnya Abu Nawas menemukan solusi supaya sang putri menerima keadaan suaminya. "Wahai sang putri, perkawinan itu sudah ditentukan oleh Allah. Ketika bayi manusia akan dilahirkan, para malaikat di surga memanggil mereka satu persatu. Mereka sudah ditentukan untuk mempunyai pasangan. Itu sudah suatu keputusan ilahi dan tidak seorang pun bisa mengubahnya. Dan perlu putri ketahui, ketika kamu akan lahir, para malaikat memberitahu aku bahwa kamu akan mempunyai kaki yang pincang. Tapi tiba-tiba ada bayi yang berteriak, 'Wahai malaikat, janganlah jadikan seorang putri dengan kaki yang pincang. Nanti dia akan menjadi sedih dan malu dalam hidupnya. Biarlah aku saja yang pincang.' Mendengar itu, para malaikat pun mengabulkan permintaannya. Tahukah kamu siapa bayi yang berteriak itu? Dia adalah suamimu itu," tutur Abu Nawas. Karena sang putri menganggap Abu Nawas adalah orang yang sakti, ia pun langsung percaya dengan cerita tersebut. Sejak saat itu sang putri menerima keadaan suaminya tanpa ada perasaan malu sedikit pun. Bahkan rasa cinta dan kasih sayangnya semakin bertambah. Suatu hari, Abu Nawas memutuskan untuk mencoba peruntungannya dengan membuka warung payung. Dia membawa sejumlah payung yang dihias dengan warna-warna cerah dan corak yang menarik. Abu Nawas menempatkan payung-payung itu di pinggir jalan yang sering dilalui oleh orang banyak. Warga kota yang melewati warung Abu Nawas tertarik dengan koleksi payungnya yang unik-unik. Beberapa dari mereka berhenti untuk melihat dan membeli payung sebagai pelengkap perlindungan mereka dari terik matahari atau hujan yang tiba-tiba. Namun, tak lama setelah membuka warung, sekelompok perampok muncul di tengah jalan. Mereka tampaknya mencari sasaran mudah untuk dirampok. "Hei, Abu Nawas, apa yang kau lakukan di sini? Ada sesuatu yang bisa kami bantu?" kata salah satu perampok. Abu Nawas pun menjawab, "Hanya membuka warung payung, saudara-saudara. Kalau kalian butuh payung, aku punya banyak pilihan." "Oh, payung. Kami suka payung. Kami akan mengambilnya tanpa membayar," kata si perampok. Perampok-perampok tersebut kemudian mulai merampas payung-payung dari warung Abu Nawas. Mereka tampaknya tidak peduli dengan harga atau etika berdagang. Tunggu sebentar. Kalian tidak bisa merampas payung saya begitu saja. Harganya harus dibayar," ucap Abu Nawas. "Harganya? Kami tidak punya uang. Kami ini perampok, bukan pembeli," jawab salah satu perampok. Meskipun Abu Nawas merasa khawatir, namun berusaha tetap tenang. Ia merenung sejenak.
dan kemudian tersenyum licik. "Baiklah kalau begitu, saya punya tawaran untuk kalian. Setiap payung yang kalian ambil, saya beri satu petunjuk rahasia di dalamnya. Petunjuk ini akan membawa kalian ke harta karun besar," ucap Abu Nawas serius. "Petunjuk rahasia? Apa maksudmu, Abu Nawas?" tanya si perampok penasaran. Abu Nawas pun menjawab, "Saya yakin petunjuk ini sangat berharga. Kalian bisa menjadi kaya raya jika mengikutinya. Tapi, tentu saja saya tidak memberikan petunjuk tersebut gratis. Setiap payung yang kalian ambil, satu petunjuk rahasia kalian dapatkan." Mendengar itu, para perampok saling berbisik. "Mungkin kita bisa mendapatkan harta karun dari petunjuk ini. Ambil semua petunjuknya." Para perampok kemudian mengambil semua payung yang ada di warung Abu Nawas, dan dengan cepat mereka membuka payung demi payung untuk mencari petunjuk rahasia. Sementara Abu Nawas tertawa dalam hati sambil menyaksikan para perampok tersebut sibuk membuka payung. Meskipun payung dagangannya diacak-acak, Abu Nawas merasa puas karena telah memutar balik situasi dan membuat perampok-perampok itu berfokus pada petunjuk rahasia di dalam payung. Setelah mendapatkan petunjuk-petunjuk tersebut, para perampok pergi dengan penuh semangat dan meninggalkan payung-payung milik Abu Nawas. Para perampok percaya bahwa mereka akan menemukan harta karun besar. Sementara Abu Nawas memutuskan untuk berkumpul kembali dengan payung-payung dagangannya dan berpikir tentang cara-cara kreatif untuk menjalankan bisnisnya tanpa gangguan lebih lanjut. Diceritakan Abu Jahil sedang merencanakan pesta perkawinan untuk putrinya. Karena pesta yang akan diadakan terbilang megah, tentunya butuh biaya yang cukup besar. Setelah Abu Jahil berunding dengan istri, mereka berdua lalu memutuskan untuk menjual sapinya yang sedang bunting. Keesokan harinya, pergilah Abu Jahil ke pasar hewan dengan membawa sapi miliknya. Sesampainya di sana, ia menawarkan sapinya kepada orang-orang, berharap ada yang berminat membelinya. Tapi sayang, sampai hari menjelang siang, sapi Abu Jahil tak kunjung laku. "Sepertinya rencanaku mengadakan pesta akan gagal," batin Abu Jahil. Tidak berapa lama, kebetulan Abu Nawas melintas di pasar hewan. Melihat Abu Jahil juga berada di situ, Abu Nawas pun menghampirinya. "Kamu lagi ngapain di sini?" tanya Abu Nawas. "Aku mau menjual sapi, Abu Nawas. Tapi sampai sekarang belum laku," jawab Abu Jahil. "Sapi kamu ini kan bagus dan besar. Masa sih tidak ada yang berminat? Mungkin harga yang kamu tawarkan terlalu tinggi, makanya orang-orang tidak mau membeli," ujar Abu Nawas. "Iya sih, harganya saya naikin sedikit, karena sapiku ini sedang bunting, Abu Nawas," tutur Abu Jahil. "Oh, jadi itu penyebabnya. Sini, serahkan saja padaku. Aku akan menjualkannya untukmu," kata Abu Nawas. Abu Jahil pun lalu memasrahkan sapinya kepada Abu Nawas. Ayo, siapa yang mau beli sapi ini? Badannya besar dan sehat. Harganya hanya 120 dinar," teriak Abu Nawas. Kemudian salah seorang menghampiri untuk coba menawarnya. "Sapi seperti ini wajarnya dihargai 100 dinar. Masa sampai 120 dinar?" ucap orang tersebut. "Ini sapi sedang bunting, Tuan, makanya harganya saya naikin," kata Abu Nawas menjelaskan. "Benarkah? Baiklah, saya mau beli sapi ini," balas orang tersebut. Akhirnya, berkat bantuan Abu Nawas, sapi milik Abu Jahil berhasil terjual. Uang hasil penjualannya lalu Abu Nawas berikan kepada Abu Jahil. "Tuh kan, sapinya cepat laku. Makanya kalau jual sapi, jangan lupa memberitahu kelebihannya juga," tutur Abu Nawas. "Terima kasih Abu Nawas, hal itu tidak terpikirkan olehku," balas Abu Jahil. "Oh iya,
"Ngomong-ngomong, kenapa kau menjual sapimu?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, uangnya mau saya gunakan untuk acara pesta pernikahan putriku," jawab Abu Jahil. "Oh begitu ya, memangnya kamu sudah punya calon untuk putrimu itu?" tanya Abu Nawas kembali. "Itu soal gampang Abu Nawas, yang penting saya sudah punya uang untuk mengadakan pesta yang megah dan meriah," jawab Abu Jahil. Maka pulanglah Abu Jahil menemui istrinya. "Wahai istriku, sapinya sudah laku dijual dan kita tak perlu lagi pusing memikirkan biaya pesta," kata Abu Jahil kegirangan. Begitu juga dengan sang istri, ia pun turut bahagia mendengarnya. "Sekarang kita tinggal mencari calon suami untuk putri kita. Besok malam, undanglah semua teman-temanmu. Siapa tahu di antara mereka punya anak laki-laki yang cocok untuk jadi menantu kita," kata Abu Jahil kepada sang istri. Singkat cerita, pada malam berikutnya, seluruh tamu undangan telah berkumpul di rumah Abu Jahil. Istri Abu Jahil lalu berkata di depan tamu undangan yang tidak lain adalah teman-temannya sendiri. "Para hadirin sekalian, rencananya saya akan mengadakan pesta besar-besaran untuk perkawinan putriku, tapi aku masih bingung mencari calon suami untuk putriku itu. Barangkali di antara kalian ada yang punya anak laki-laki yang mau menikah dengan anakku," tutur istri Abu Jahil. Mendengar hal itu, para tamu undangan langsung tertarik. Di antara mereka ada juga yang saling berbisik, "Anak putrinya kan cantik sekali. Sayang aku tidak punya anak laki-laki." Yang lain pun menimpali, "Aku punya anak laki-laki. Sayangnya ia sudah menikah." "Aku juga punya anak laki-laki, tapi sayang ia sudah bertunangan," saut yang lain juga. Karena belum ada tamu yang merespon tawaran tersebut, Abu Jahil mengira para tamunya tidak ada satupun yang berminat. Maka tiba-tiba Abu Jahil berdiri dan berkata di hadapan para tamunya, "Yang terpilih sebagai calon suami anakku adalah pemuda yang sangat beruntung. Karena putriku bukan hanya cantik, tapi dia juga sedang bunting 2 bulan. Mendengar hal itu, sontak para tamu undangan terkejut dibuatnya. Begitu juga dengan istri Abu Jahil. Akibat perkataannya, semua tamu undangan langsung membubarkan diri. Tentu saja mereka tidak mau menikahkan anaknya dengan anak Abu Jahil. Betapa marah dan kecewanya sang istri kepada Abu Jahil selaku suaminya. "Kamu ini kenapa sih? Kenapa bicara sembarangan?" bentak sang istri. "Memangnya saya salah apa?" tanya Abu Jahil keheranan. "Anak kita kan masih perawan. Kenapa kamu bilang sedang bunting 2 bulan? Kata sang istri penuh emosi. "Iya, saya tahu anak kita masih perawan, tapi tujuannya kan baik, supaya yang menikah dengan anak kita merasa beruntung," ujar Abu Jahil. "Beruntung apanya? Kamu malah membuat acaranya berantakan," kata sang istri bertambah emosi. "Kenapa sih kamu sampai berkata seperti itu?" tanya sang istri merasa heran. "Begini, tadi siang waktu aku menjual sapi di pasar, tidak ada seorang pun yang mau membelinya. Padahal sapinya besar dan sehat. Lalu datang Abu Nawas membantuku. Dia lantas memberitahu kepada orang-orang kalau sapi yang aku bawa sedang bunting 2 bulan. Tidak butuh waktu lama, sapinya langsung laku terjual. Makanya saya pakai cara Abu Nawas supaya putri kita cepat laku," kata Abu Jahil dengan polosnya. Sang istri langsung menepuk jidat dengan penjelasan Abu Jahil. Sayembara melukis hakim. Abu Nawas menang sayembara melukis hakim bermata sipit hingga dapatkan uang emas. Abu Nawas merupakan tokoh sufi dan pujangga Arab yang terkenal di kota Baghdad. Ia juga dikenal dengan sosok yang cerdas dan cerdik dalam menyikapi segala problematika dalam hidupnya. Karena kecerdasannya,
Abu Nawas sering diundang ke istana untuk mengatasi permasalahan yang tengah terjadi. Sebagaimana dalam kisahnya, ada seorang hakim istana yang menderita cacat sejak lahir di matanya. Mata kirinya sipit, sedangkan mata kanannya normal. Permintaan hakim ini terkadang aneh dan sulit dimengerti oleh orang-orang istana. Pernah suatu hari, hakim yang bermata sipit ini mengadakan sayembara untuk melukis dirinya sendiri. Apabila lukisannya dianggap bagus, maka akan mendapatkan hadiah uang emas. Namun apabila lukisannya dianggap jelek, maka ia akan dipenjara. Maka saat itulah dikumpulkan pelukis-pelukis handal di seluruh kota Baghdad. Ketika perlombaan melukis dimulai, para warga berbondong-bondong menuju ke rumah Tuan Hakim untuk menyaksikannya. Abu Nawas yang sedang berjalan-jalan santai tidak sengaja melihat keramaian di rumah Tuan Hakim. Ia pun segera mendekat dan bertanya kepada salah satu warga. "Ada apa ini? Banyak orang berkumpul?" tanya Abu Nawas. "Ada lomba lukis," jawab orang tersebut. Karena dibuat penasaran, Abu Nawas semakin maju ke depan. "Oh, ternyata lomba melukis Tuan Hakim," gumam Abu Nawas dalam hati. Namun di antara semua pelukis hebat, ternyata banyak yang memilih mengundurkan diri karena resiko yang berat apabila lukisannya dianggap jelek. Sehingga hanya tersisa 2 orang pelukis yang nekat mengikuti sayembara tersebut. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Abu Nawas. Ia langsung menghadap Tuan Hakim guna mengikuti sayembara tersebut. "Wahai Tuan Hakim, bolehkah saya mengikuti lomba ini?" tanya Abu Nawas. "Boleh saja Abu Nawas, tapi kamu harus tahu peraturannya kan?" kata Tuan Hakim. "Peraturannya apa Tuan?" tanya Abu Nawas kembali. "Peraturannya adalah kalau lukisanmu saya anggap bagus, kamu akan mendapatkan hadiah uang emas. Tapi kalau lukisanmu saya anggap jelek, maka kamu harus dihukum penjara," kata Tuan Hakim menjelaskan. "Oh, itu. Baiklah, saya siap mendaftar Tuan Hakim," balas Abu Nawas dengan penuh percaya diri. Singkat cerita, setelah beberapa lama kemudian, mereka bertikabun telah berhasil menyelesaikan lukisannya. Kedua pelukis handal dan Abu Nawas itu pun siap menyerahkan masing-masing hasil lukisannya. Pelukis pertama maju dengan menyerahkan hasil lukisannya kepada Tuan Hakim. Ia melukis Tuan Hakim sesuai dengan kondisinya, yaitu mata sipit di sebelah kirinya. Melihat hal itu, Tuan Hakim menjadi murka. "Lukisan apa ini? Kau mengejekku," hardik Tuan Hakim. Karena dianggap gagal, pelukis pertama pun langsung dijebloskan ke dalam penjara. Dilanjutkan pelukis kedua maju dan menyerahkan hasil lukisannya. Ia melukiskan Tuan Hakim dengan kondisi mata normal semua, sehingga terlihat tidak cacat pada matanya. Namun lukisan tersebut juga membuat Tuan Hakim marah. "Beraninya kamu? Apa maksudmu melukis wajahku dengan keadaan mata sempurna? Seolah aku tidak mensyukuri nikmat Allah." Pelukis kedua juga dianggap gagal. Ia pun dimasukkan ke penjara. Tibalah giliran Abu Nawas untuk menunjukkan hasil lukisannya. Ia segera maju dan menyerahkan hasil lukisannya. Dalam lukisan tersebut, Abu Nawas menggambarkan Tuan Hakim dengan jubah kebesarannya sedang memanah yang seolah-olah sedang memicingkan mata kirinya. Melihat hasil karya lukisan Abu Nawas, sang Tuan Hakim pun langsung berkata, "Ini adalah lukisan terbaik yang pernah aku lihat," puji Tuan Hakim kepada Abu Nawas. Akhirnya, Abu Nawas pun mendapatkan hadiah emas dari Tuan Hakim berkat lukisan indahnya yang dibuatnya. Itulah kisah kecerdikan Abu Nawas dalam melukis Tuan Hakim. Anak gembala yang bikin emosi.
Pada suatu hari, Baginda Raja menyuruh beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas datang ke istana. Dengan sigap, para pengawal langsung melaksanakan tugas yang diperintahkan Baginda Raja. "Tuan Abu, Anda diminta datang ke istana sekarang juga," perintah para pengawal istana. Abu Nawas yang sedang duduk santai merasa sedikit terganggu dengan perintah tersebut. "Apakah tidak bisa menunggu besok saja? Aku sedang malas keluar," tukas Abu Nawas. "Ini titah paduka raja, Tuan. Tuan Abu harus mematuhinya," balas si pengawal. Maka dengan berat hati Abu Nawas memenuhi panggilan raja untuk datang ke istana. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas dan menghampiri Baginda Raja yang tengah duduk di singgasananya. "Ampun paduka yang mulia, ada gerangan apa paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, aku akan mengajakmu jalan-jalan keluar istana. Aku ingin mengetahui kondisi rakyatku," jawab Baginda Raja. "Oh begitu, hamba siap menemani paduka," sahut Abu Nawas. Dengan didampingi beberapa pengawal, Baginda Raja dan Abu Nawas berjalan-jalan keliling Baghdad. Di setiap kampung yang mereka lalui membuat Baginda Raja merasa bangga dan puas karena kondisi ekonomi rakyatnya kini bertambah makmur dan sejahtera. Hingga sampailah mereka di sebuah pedesaan yang jauh dari hiruk-pikuk keramaian kota di sana. Baginda Raja mendapati ada seorang anak gembala yang tengah duduk istirahat sambil mengamati domba-domba peliharaannya. Domba-dombanya sehat dan gemuk-gemuk. "Anak itu pasti pandai merawatnya," kata Baginda Raja dalam hati. Karena merasa penasaran, Baginda Raja lalu mengajak Abu Nawas untuk menghampirinya. "Abu Nawas, coba kau tanya anak itu, bagaimana cara dia merawat domba-dombanya?" bisik Baginda Raja kepada Abu Nawas. "Siap paduka yang mulia," balas Abu Nawas. Maka Abu Nawas pun mulai bertanya kepada si anak gembala. "Boleh saya tanya sesuatu?" ucap Abu Nawas. "Boleh, silahkan Tuan," jawab si anak. "Domba-dombamu sehat dan gemuk, kamu kasih makan apa?" tanya Abu Nawas. "Domba yang mana dulu nih, yang hitam atau yang putih?" kata si anak balik bertanya. "Domba yang hitam dulu deh," jawab Abu Nawas. "Oh, kalau yang hitam, dia makannya rumput basah," balas si anak. "Lalu, kalau domba yang putih, kamu kasih makan apa?" tanya Abu Nawas kembali. "Yang putih juga sama, dia makannya rumput basah," jawab anak gembala. Abu Nawas hanya geleng-geleng kepala mendengar jawaban tersebut. Kemudian ia bertanya kembali. "Domba-domba ini per tahunnya menghasilkan banyak bulu ya?" tanya Abu Nawas. "Domba yang mana dulu, yang hitam atau yang putih?" balas si anak gembala. Dengan sedikit kesal, Abu Nawas berkata, "Yang hitam dulu deh." "Oh, kalau yang hitam banyak, 10 kg per tahun," jawab si anak gembala. "Lalu, kalau domba yang putih berapa kilogram per tahunnya?" tanya Abu Nawas penasaran. "Yang putih juga sama Tuan," jawab si anak gembala. Sementara Abu Nawas masih bisa menahan emosinya, ia pun kembali bertanya, "Apakah domba-domba itu menghasilkan susu?" Si anak gembala menjawab, "Domba yang mana duluan, yang hitam atau yang putih?" dengan nada kesal. Abu Nawas membalas, "Yang hitam dulu deh." "Oh, kalau yang hitam, alhamdulillah, selalu menghasilkan susu Tuan," jawab si anak gembala. "Memangnya kalau yang putih tidak menghasilkan susu?" tanya Abu Nawas. "Yang putih juga sama Tuan, tiap bulan pasti menghasilkan susu," jawab si anak. Karena tak kuat menahan emosi, Abu Nawas lalu membentak si anak gembala.
"Woi bocah, kenapa sih kamu selalu membedakan antara domba hitam dan domba putih, kalau ternyata jawabannya sama saja?" Si anak gembala spontan ketakutan dibuatnya. Lalu dengan bibir bergetar, si anak menjawab, "Maaf tuan, soalnya domba yang hitam itu adalah milik saya tuan." Mendengar alasan si anak gembala, Abu Nawas pun merasa bersalah karena terburu-buru emosi. "Oh, begitu rupanya. Maafkan saya ya, habisnya saya tadi sempat emosi." "Lalu, kalau yang putih punya siapa nak?" tanya Abu Nawas penuh kelembutan. "Yang putih juga milik saya tuan," jawab si anak. Seketika emosi Abu Nawas kembali memuncak. Ia pun memilih untuk meninggalkan si anak gembala. "Dasar bocah sialan," gerutu Abu Nawas. Sementara Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal melihat kejadian tersebut. Kebun Abu Nawas dirusak sapi. Abu Nawas bernama lengkap Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami, merupakan pujangga ternama. Abu Nawas merupakan tokoh sufi yang cerdik dan cerdas. Ia hidup sejaman dengan Baginda Raja Harun. Abu Nawas juga dikenal dengan sosok yang jenaka, sehingga tak jarang orang-orang terhibur dengan tingkahnya. Namun, kisah kesuksesan Abu Nawas tidak selamanya menghampiri. Berikut kisah apes Abu Nawas. Abu Nawas memiliki kebun yang cukup luas. Kebun tersebut sudah lama ia tanami berbagai macam sayuran yang dapat menghasilkan cukup banyak uang. Oleh karena itu, Abu Nawas sangat menjaga kebunnya itu. Ia tidak ingin kebunnya dimasuki maling. Bahkan, ia juga tidak ingin bila kebunnya dirusak meskipun hanya sedikit. Ia tak segan-segan akan memukul siapapun yang merusak kebunnya itu. Suatu hari, saat sedang beristirahat di kebun, tiba-tiba ia melihat seekor sapi memasuki kebunnya. Parahnya lagi, sapi tersebut memakan daun-daun dan semua tanaman yang ada di kebun Abu Nawas. Tentu saja hal itu membuat Abu Nawas sangat marah. Dengan cepat, ia pun mengambil ranting pohon yang cukup tebal dan panjang dan berlari mengejar sapi tersebut. Melihat Abu Nawas yang berapi-api, sapi itu segera berlari menghindari kejaran Abu Nawas. Yang lebih membuat marah karena si sapi itu tak kunjung keluar dari kebunnya. Karena diinjak-injak, seluruh tanaman Abu Nawas pun rusak. Setelah beberapa menit, akhirnya sapi itu berhasil keluar dari kebun dan selamat dari amarah Abu Nawas. Akibat kejadian tersebutlah Abu Nawas sangat dendam kepada sapi tersebut. Setiap hari ia selalu menunggu kehadiran si sapi di kebunnya. Namun, hingga seminggu sapi itu tak kembali muncul. Hingga pada suatu ketika, saat pulang dari kebunnya, Abu Nawas berpapasan dengan seorang petani yang sedang menaiki gerobak yang ditarik sapi yang saat itu merusak kebunnya. "Nah, itu dia sapinya. Kali ini kau tak akan bisa menghindar dariku," kata Abu Nawas geram. Tanpa bertanya lagi, Abu Nawas segera mengambil ranting pohon dan memukul sapi tersebut berkali-kali. Sapi itu hanya bisa pasrah. Sang sapi tak bisa berlari menghindar karena sedang menarik gerobak. Tapi tentu saja perbuatan Abu Nawas ini membuat si petani marah. "Hei, ada apa dengan sapiku? Kenapa kamu terus-terusan memukulnya?" bentak si petani. "Jangan ikut campur, ini urusanku dengan sapi. Ia tahu kesalahan yang telah diperbuatnya," balas Abu Nawas. Petani itu hanya bisa melongo mendengar jawaban Abu Nawas. Setelah puas memukul sapi itu, Abu Nawas lalu pergi meninggalkan sapi dan si petani. "Dasar orang gila," gerutu sang petani. Petani itu pun kemudian melanjutkan perjalanannya.
Itulah kisah unik Abu Nawas yang bikin geleng-geleng kepala. Abu Nawas mendapat hadiah gajah. Kisah Abu Nawas kali ini tentang dia melawan raja yang sombong. Kisah bermula, suatu hari Raja bengis dan kejam bernama Bedul menjajah seluruh negeri Asia Tengah. Dia dan ribuan pasukannya tidak segan-segan menghancurkan siapa saja yang berani melawan. Raja Bedul dan pasukannya berencana menyerang kota Baghdad, negeri tempat tinggal Abu Nawas. Hal ini membuat semua warga ketakutan, termasuk Abu Nawas sendiri. Sebab Raja Bedul dan pasukannya terkenal sadis dan kejam. Beberapa bulan kemudian terdengar kabar bahwa Raja Bedul serta pasukannya akan memasuki kota Baghdad. Abu Nawas selaku orang yang ditokohkan di sana segera mengajak masyarakat berkumpul di alun-alun. Lantas ia naik ke atas mimbar dan berpidato di depan khalayak ramai. Mari kita semua berdoa supaya pasukan Raja Bedul ditimpa musibah angin topan yang dahsyat sehingga mereka semua menjadi binasa, kata Abu Nawas. Semua warga yang kala itu berkumpul di alun-alun serentak menjawab amin dengan lantang. Tiba-tiba seorang pria berdiri dan bertanya kepada Abu Nawas, "Apakah engkau pernah melihat tentara Raja Bedul?" "Belum pernah, dan aku juga belum pernah melihatmu sebelumnya. Sepertinya kau bukan orang sini," jawab Abu Nawas. "Benar, aku memang bukan orang sini, karena aku adalah panglima tentara Raja Bedul," ujar orang itu. Sontak Abu Nawas terkejut, begitu pula penduduk kota. Mereka tidak menyangka bahwa pasukan Raja Bedul sudah memasuki daerahnya. Tapi dengan tenang, Abu Nawas melanjutkan pidatonya. "Mari kita berdoa sekali lagi, kali ini untuk jenazah kita." Mendengar hal itu, membuat panglima tentara Raja Bedul menjadi heran. "Kenapa berdoa untuk jenazahmu sendiri? Dasar bodoh, orang mati itu didoakan oleh orang yang hidup," ujarnya. "Tuan benar, tapi bukankah kami semua akan mati diserang pasukan Tuan? Sedangkan kami tidak tahu apakah akan ada di antara kami yang masih hidup untuk mendoakan jenazah kami. Jadi selagi kami masih hidup, kami berdoa untuk jenazah kami nanti," balas Abu Nawas. Panglima tentara Raja Bedul tertawa terpingkal-pingkal mendengar kelucuan Abu Nawas. Ia mengatakan bahwa dirinya dan pasukannya tidak akan menyerang negeri Abu Nawas, justru sebaliknya akan memberikan hadiah seekor gajah. Para penduduk pun lega mendengarnya. Mereka berterima kasih kepada Abu Nawas karena telah menyelamatkan. Namun, permasalahan lain pun muncul. Kehadiran gajah tersebut membuat penduduk desa resah sebab memakan banyak hasil panen. Penduduk negeri pun mengadukan ini kepada Abu Nawas. "Bagaimana ini Abu Nawas? Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak mungkin membunuh atau menjual gajah itu kan? Bisa-bisa panglima tentara Raja Bedul akan murka," tutur salah seorang warga. Mereka semua menyalahkan Abu Nawas dan menuntut agar mengembalikan hadiah itu. "Aku setuju dengan usul kalian, tapi dengan satu syarat, kalian harus menemaniku saat menghadap sang panglima," ujar Abu Nawas. Para penduduk desa pun sepakat dengan keputusan Abu Nawas. Sesampainya di sana, ada ribuan pasukan yang sedang berkumpul dan terdapat ratusan tenda berdiri di tengah lapangan. Abu Nawas sempat dicegah oleh salah satu prajurit, tapi akhirnya diperbolehkan menghadap panglima. Tanpa Abu Nawas sadari, ternyata penduduk desa yang menemani memilih kabur meninggalkannya. Mereka takut dibunuh bila sampai usulannya membuat panglima menjadi marah dan murka. Lalu nahasnya lagi, saat itu panglima sedang dalam suasana hati yang buruk. "Mau apa datang kemari?" bentak panglima. "Ini tentang gajah yang Tuan berikan," jawab Abu Nawas gemeteran. "Memangnya kenapa?"
Apakah hadiahku tidak berguna? Tanya Panglima. Abu Nawas menjadi ketakutan. Ia lalu menengok ke belakang dan ternyata penduduk telah meninggalkan dirinya. Dikarenakan merasa dibohongi, Abu Nawas pun menjadi jengkel. Ia lalu memikirkan jalan keluar sekaligus balas dendam kepada penduduk negerinya yang meninggalkannya. Kira-kira jawaban apa yang harus ia katakan supaya Panglima Tentara Raja Bedul tidak marah? Akhirnya Abu Nawas pun menemukan ide cerdas. Begini Tuan, hamba perhatikan gajah pemberian Tuan terlihat sedih. Mungkin karena tidak ada pasangannya. Apakah Tuan punya gajah betina untuk dijadikan pasangannya? Ucap Abu Nawas. Oh itu, baiklah sekarang juga akan aku kirim gajah betinanya, jawab Panglima. Abu Nawas kemudian undur diri pamit pulang. Dia pun pulang dengan senang karena mendapat hadiah lagi seekor gajah. Ini dia menjadi punya 2 gajah. Prajurit sombong kena batunya. Berawal dari suatu pagi, Abu Nawas sedang duduk-duduk santai di teras rumahnya. Mendadak datanglah beberapa prajurit istana. Pak Tua, di manakah aku bisa menemukan tempat untuk bersenang-senang di daerah sekitar sini? Tanya seorang prajurit yang ternyata komandan prajurit. Kalau tidak salah di sebelah sana, jawab Abu Nawas males-malesan. Di manakah tempat itu? Tanya prajurit lainnya dengan sifat yang tidak menghargai. Pergilah ke arah sana lurus tanpa belok-belok, maka kalian akan menjumpai tempat untuk bersenang-senang, jawab Abu Nawas. Rombongan tentara kerajaan itu akhirnya pergi juga menuju tempat yang sudah ditunjukkan Abu Nawas. Setelah beberapa saat, kagetlah mereka semua karena tempat yang mereka cari tidak ditemukan, kecuali hanya pemakaman yang sangat luas. Tentu saja hal ini membuat para prajurit berang karena merasa telah ditipu oleh Abu Nawas. Mereka pun kembali lagi ke tempat Abu Nawas. Hai Pak Tua, keluarlah engkau. Kenapa engkau berani sekali membohongi kami? Tanya sang komandan yang tidak tahu kalau yang diajak bicara itu sebenarnya Abu Nawas, si penasehat kerajaan. Siapakah engkau ini berani sekali membohongi kami? Tanya salah seorang prajurit. Aku adalah Abdi, jawab Abu Nawas. Abu Nawas terkesan asal bicara. Komandan dan para prajurit merasa geram dan marah. Prajurit, tangkap dia, perintah komandan kepada para anak buahnya. Engkau akan kubawa ke Panglima kami, tambah komandan kepada Abu Nawas. Rupanya Abu Nawas dihadapkan ke Panglima kerajaan. Wahai Panglima, kami telah menangkap seorang pembohong yang berani membohongi pasukan kerajaan, kata komandan melaporkan. Panglima bersikap biasa saja. Bahkan dia memerintahkan kepada prajurit untuk melepaskan borgol di tangan Abu Nawas. Komandan dan para prajurit terkejut dan merasa heran. Setelah itu Panglima mendekati Abu Nawas. Tuan, maafkan perbuatan anak buahku ini ya, kata Panglima itu dengan sangat sopan. Panglima dan Abu Nawas sudah saling mengenal. Mereka seringkali bertemu ketika sang khalifah mengundang ke istana. Betapa terkejutnya sang komandan dan para prajurit. Perasaan sombong dan congkak yang tadi menyelimuti mereka seakan berubah menjadi rasa takut. Wahai Tuan Abu Nawas, sebenarnya kebohongan apa yang mereka sangkakan kepadamu? Tanya Panglima. Wahai Panglima, mereka memintaku menunjukkan tempat untuk bersenang-senang. Tentu saja aku tunjukkan kuburan, karena kuburan adalah tempat yang lebih baik bagi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana pula dia akan mendapat hidangan yang nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terbebas dari rasa fitnah dan kejahatan manusia dan makhluk lainnya, jawab Abu Nawas serius. Panglima tersenyum mendengar penjelasan Abu Nawas. Komandan istana lantas buru-buru mendekati Abu Nawas.
Maafkan hamba Tuan Abu Nawas. Andai saja hamba mengetahui bahwa Tuan adalah Tuan Abu Nawas, tentu kami tidak akan berani membawa Tuan ke hadapan Panglima, kata komandan lagi. Wahai komandan, apakah aku telah membohongi kalian? Bukankah aku berkata benar? Aku adalah abdi, dan setiap orang adalah abdi Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kalian semuanya, tutur Abu Nawas. Anda benar tuanku, jawab komandan dengan malu hati. Suatu ketika, saat Baginda Raja bersama para pengawal berkeliling kota Baghdad, ia melihat masih banyak rakyatnya yang hidup dalam kemiskinan. Masing-masing mereka lalu diberikan bantuan oleh Baginda Raja. Saat tengah memberikan bantuan, datanglah pengemis buta menghadapnya. Ampun Paduka yang mulia, saya ini juga orang miskin dan juga buta mata saya. Berilah saya bantuan Paduka, pinta pengemis buta tersebut. Melihat di hadapannya pengemis tua yang buta itu, hati Baginda Raja pun merasa sangat iba. Ini kek, saya kasih uang dan makanan. Kalau kakek butuh apa-apa, datanglah ke istana, ucap Baginda Raja. Setelah selesai memberikan bantuan, Baginda Raja lalu kembali ke istana, berkumpul bersama para menterinya. Saya masih teringat dengan kakek buta tersebut. Saya merasa sangat kasihan kepadanya. Coba kalian cari tahu dan bawa ke sini. Masihkah ada rakyatku yang miskin dan buta? Kata Baginda Raja kepada para menterinya. Ampun Paduka yang mulia, saya sudah mendatangi dan alhamdulillah hanya satu, yaitu kakek buta yang sudah Paduka jumpai, jawab salah satu menteri. Mendengar itu Baginda Raja pun merasa lega. Tidak lama kemudian terbesit di benak Baginda Raja akan sebuah ide. Ide untuk mengerjai Abu Nawas. Maka diperintahkanlah beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Dengan sigap para pengawal istana langsung berangkat menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, salah satu prajurit berkata kepada Abu Nawas, Tuan Abu, Anda diperintah menghadap Baginda Raja sekarang juga. Katanya ada tugas penting yang harus Tuan Abu laksanakan. Tanpa membuang-buang waktu, Abu Nawas beserta prajurit langsung datang ke istana menghadap Baginda Raja. Melihat kedatangan Abu Nawas, Baginda Raja langsung menyambutnya. Kemarilah Abu Nawas. Abu Nawas pun dipersilahkan duduk di samping Baginda Raja. Saya ada tugas yang harus kamu lakukan. Kalau kamu berhasil, kamu akan saya kasih hadiah, ucap Baginda Raja. Saya siap Paduka. Kalau boleh tahu, tugas apakah itu? Tanya Abu Nawas. Begini Abu Nawas, besok kamu harus membawa 100 orang yang matanya buta ke hadapanku, titah Baginda Raja. Mendengar itu, Abu Nawas pun terkejut. Ini tugas yang tidak masuk akal. Setahu saya, orang buta di kota Baghdad cuma ada satu, yaitu kakek tua yang jadi pengemis, pikir Abu Nawas. Bagaimana Abu Nawas? Apa kamu sanggup? Tanya Baginda Raja. Karena sudah terlanjur, Abu Nawas terpaksa menerima tugas tersebut. Ia pun lalu dipersilahkan pulang oleh Baginda Raja. Setibanya di rumah, Abu Nawas terus mencari cara untuk dapat menyelesaikan tugasnya. Setelah lama berpikir keras, tanpa sengaja matanya tertuju pada sebuah handuk miliknya. Dari situlah ia menemukan ide yang sangat cemerlang. Abu Nawas pun tersenyum bahagia. Pada keesokan harinya, tibalah saatnya Abu Nawas menunaikan tugasnya. Ia berangkat menuju istana dengan melilitkan handuknya layaknya sorban. Abu Nawas sengaja berjalan melewati pasar dan keramaian kota agar menjadi perhatian orang-orang. Tentu saja hal ini mengundang gelak tawa. Hei Abu Nawas, apa yang kau pakai itu? Tanya salah satu warga sambil tertawa. Ada juga yang berkata,
"Hei Abu Nawas, apa kau sudah gila? Apa yang kau pakai itu?" Begitu juga saat ia melewati tempat lain. "Sorbanmu indah sekali ya Abu Nawas," kata seseorang sambil tertawa mengejek. Namun hal itu justru membuat Abu Nawas tersenyum. Ia malah mengajak orang-orang tersebut untuk ikut bersamanya ke istana. "Apakah kalian mau hadiah? Ikutlah saya ke istana," ajak Abu Nawas kepada mereka. "Benarkah? Baiklah, kami akan ikut denganmu Abu Nawas," jawab mereka. Abu Nawas lalu melanjutkan perjalanannya beserta orang-orang yang tadi menertawakannya. Saat ia melintas tempat lain, Abu Nawas kembali ditertawakan warga. "Hei Abu Nawas, apa yang kau pakai itu? Kamu seperti orang dungu saja," celetuk salah satu warga. Abu Nawas segera menghampiri orang tersebut dan menawarkannya untuk ikut dengan iming-iming akan mendapatkan hadiah. Begitulah seterusnya, setiap ada orang yang bertanya, Abu Nawas mengajaknya untuk ikut hingga terkumpul sampai 100 orang bersamanya. Ketika mereka sampai istana, Abu Nawas langsung menghadap Baginda Raja. Melihat Abu Nawas mengenakan handuknya sebagai sorban, Baginda Raja pun langsung tertawa terpingkal-pingkal. "Hei Abu Nawas, apa yang kau pakai itu?" Abu Nawas hanya tersenyum. Kemudian ia berkata, "Paduka yang mulia, saya sudah menyelesaikan tugas. 100 orang buta yang Paduka minta sudah terkumpul di halaman istana," kata Abu Nawas. Sontak Baginda Raja heran mendengarnya. Bagaimana bisa ada 100 orang buta? Padahal menurut data dari sang menteri hanya ada 1 orang buta di negerinya. Karena penasaran, Baginda Raja lalu menemui mereka. Setelah Baginda Raja menemuinya, ternyata mereka semua matanya sehat dan normal. "Hei Abu Nawas, mereka itu matanya normal dan bisa melihat. Kenapa kau anggap mereka itu buta?" tanya Baginda Raja heran. Dengan santainya Abu Nawas pun menjawab, "Begini Paduka yang mulia, saat mereka melihat saya, semuanya bertanya kepada saya, 'Abu Nawas, apa yang kau pakai itu?' Sudah tahu yang saya pakai adalah handuk, tapi mereka masih saja bertanya. Oleh sebab itulah saya anggap mereka adalah orang buta. Dan jumlah mereka ada 100 orang Paduka. Jadi tugas saya sudah saya laksanakan dengan baik. Dan sebagai bonusnya, saya menambah 1 orang lagi Paduka, yaitu Paduka Raja sendiri, karena Paduka juga bertanya sama seperti yang mereka tanyakan. Jadi, totalnya ada 100 orang buta Paduka yang mulia," jelas Abu Nawas. Baginda Raja pun tersenyum dengan kecerdikan Abu Nawas. Ia pun lalu memberikan hadiah uang yang banyak kepada Abu Nawas. Sebagian uang tersebut lalu Abu Nawas bagi-bagikan kepada orang-orang yang ikut bersamanya.